Lanjut ke kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini berkembang sekitar tahun 1222 hingga 1292 Masehi. Letak dari kerajaan Singosari ini disebut dengan Tumapel. Letak Tumapel ini di Malang, Jawa Timur, di sekitar Sungai Brantas dan Gunung Arjuna. Sumber sejarah dari kerajaan Singosari adalah Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Kalian bisa lihat di mana letak dari kerajaan Singosari di peta tersebut di lingkaran merah itu. Pembahasan yang pertama adalah dari segi politik dan pemerintahan. Jadi raja pertama dari kerajaan Singosari adalah Ken Arok. Bagaimana kisah hidup dari Ken Arok ini? Kita bahas kemudian. Ketika masih bayi, Ken Arok ini ditemukan oleh Mpu Loh Gawe di kuburan. Nah, kemudian si Ken Arok itu diasuh oleh Mpu Loh Gawe. Setelah dewasa, Ken Arok ini mengabdi kepada Tunggul Ametung yang pada saat itu adalah Aku atau bupati di Tumapel. Jadi dulu belum ada yang namanya Singosari. Nama lamanya atau nama kunonya adalah Tumapel. Nah, si Tunggul Ametung itu dia mempunyai istri namanya Ken Dedes. Ken Arok melihat Ken Dedes kemudian jatuh cinta kepada istri Tunggul Ametung itu. Akhirnya diberistrilah Ken Dedes setelah Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok ini membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris dari Empu Gandring. Sedangkan Ken Arok merebut keris Empu Gandring ini secara paksa dan membunuh Empu Gandring yang membuat keris tersebut. Akhirnya si Ken Arok ini dikutuk oleh Empu Gandring, keturunannya nanti akan saling bunuh-membunuh. Kemudian setelah berhasil mengalahkan Tunggul Ametung, si Ken Arok ini naik tahta menjadi Aku Tumapel selanjutnya. Nah, ketika menjabat sebagai Aku Tumapel, datanglah Brahmana dari Kediri yang minta dilindungi dari Kertajaya yang tadi sudah dijelaskan di kerajaan Kadiri. Otomatis Kertajaya tidak terima dan menyerang ke Tumapel. Ketika pertempuran dengan Tumapel di desa Ganter, Kertajaya dari Kediri ini berhasil dikalahkan oleh Ken Arok. Karena berhasil mengalahkan Kadiri, akhirnya Ken Arok itu dia mendirikan kerajaan Singosari. Selanjutnya kita akan membahas tentang perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari. Awalnya kerajaan Singosari itu bentuknya bukan kerajaan, jadi masih Aku atau kabupaten. Nah, Aku itu dipimpin oleh Tunggul Ametung. Kemudian si Tunggul Ametung punya istri namanya Ken Dedes. Kemudian ada tokoh baru namanya Ken Arok. Nah, si Ken Arok ini dia pengen menjadi penguasa Singosari, makanya dia membunuh si Tunggul Ametung. Nah, jadi untuk garis putus-putus itu adalah tandanya membunuh. Terus kemudian Ken Arok menjadi raja pertama di kerajaan Singosari. Ternyata Ken Dedes dia itu punya anak dari Tunggul Ametung, namanya adalah Anusapati. Nah,
Anusapati ini dia tidak terima ayahnya dibunuh oleh Ken Arok, makanya dia membalaskan dendam dengan cara membunuh Ken Arok. Nah, anak Ken Arok dari istri yang lain itu bernama Tohjoyo. Jadi Ken Arok itu punya istri lain namanya Ken Umang. Punya anak namanya Tohjoyo. Si Tohjoyo ini dia membalaskan dendam kematian ayahnya dengan cara membunuh ayahnya, yaitu Anusapati. Nah, jadi tadi Anusapati jadi raja kedua, Tohjoyo membunuh Anusapati jadi raja ketiga. Nah, kemudian anak dari Anusapati yaitu Ronggowuni, dia juga membalaskan dendam ayahnya dengan cara membunuh si Tohjoyo. Dan jadilah Ronggowuni sebagai raja keempat dari kerajaan Singosari. Nah, karena Tohjoyo ini dia nggak punya keturunan, makanya tidak ada yang bisa membalaskan dendam kepada Ronggowuni, dan Ronggowuni jadi raja sampai akhir hayatnya. Dia digantikan oleh anaknya yang bernama Kertanegara sebagai raja kelima dari kerajaan Singosari. Nah, sedangkan anak dari Ken Arok dan Kededes itu ada beberapa, namanya adalah Lembutal atau Mahisa Cempaka. Nah, si Lembutal ini dia punya anak namanya Raden Wijaya. Nah, jadi Raden Wijaya ini nanti dia sebagai raja pertama dari kerajaan Majapahit. Jadi dengan begitu ada hubungan antara kerajaan Singosari dengan kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Majapahit. Selanjutnya pembahasan tentang puncak kejayaan dari kerajaan Singosari yang pada masa itu dipimpin oleh Kertanegara pada tahun 1268. Kertanegara ini mendirikan Candi Jago di Tumpang sebagai penghormatan kepada ayahnya yang bernama Ranggawuni. Kalian bisa lihat itu candinya. Gelar dari Kertanegara ini adalah Maharaja Diraja Sri Kertanegara, yang nantinya ketika meninggal itu dibikinkan candi, yaitu Candi Singosari. Oleh karena itu nama jalan di sekitar Candi Singosari itu dinamakan Jalan Kertanegara. Beberapa pejabat Mahapantri yang ada di kerajaan Singosari antara lain adalah pertama Rakrian I Hino, Rakrian I Sirikan, dan yang terakhir adalah Rakrian I Halu. Jadi ini semacam penasehat dari raja. Kemudian ada juga kebijakan luar negeri dari kerajaan Singosari yang dinamakan Gagasan Cakrawala Mandala. Dalam Gagasan Cakrawala Mandala, Kertanegara mengirimkan pasukannya ke Sumatera yang disebut dengan Ekspedisi Pamalayu. Kemudian menghadang rencana ekspansi dari Kaisar Kubilai Khan dari Mongol atau Tiongkok. Kemudian berusaha menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura atau Kalimantan Barat, dan Gurun di Maluku. Selain itu juga menjalin persahabatan dengan kerajaan Campa. Yang ketiga adalah aspek sosial. Jadi aspek sosial masyarakat Singosari ini selalu berubah tergantung dengan kondisi politik di kerajaan tersebut. Dari masa Ken Arok hingga Ranggawuni, kondisi sosial kerajaan Singosari itu tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena terjadi perebutan tahta raja.
Sedangkan ketika masa Kertanegara, kondisi sosial lebih stabil karena sudah tidak terjadi perebutan kekuasaan. Akhirnya Kertanegara itu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat Singosari. Yang keempat adalah aspek agama. Ketika masa kerajaan Singosari, ada upaya untuk menyatukan agama antara Hindu Siwa dengan Buddha Mahayana, yang kemudian agamanya dinamakan Tantrayana. Pendeta yang memimpin upacara agama Tantrayana disebut dengan Dharma Dyaksa. Sedangkan agama Tantrayana ini sendiri berkembang ketika masa pemerintahan dari Raja Kertanegara atau raja terakhir dari kerajaan Singosari. Yang kelima adalah aspek budaya. Ada perbedaan budaya antara kerajaan Singosari dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Yang pertama adalah pembangunan candi menggunakan batu bata. Kemudian ada beberapa benda peninggalannya seperti Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal, Candi Jawi, Stupa Sumberawan, Candi Songgoriti, patung Kededes yang perwujudan dari Dewi Prajna Paramita, kemudian patung Jogodolok perwujudan dari Kertanegara, Dwarapala, dan sebagainya. Terakhir adalah bagaimana keruntuhan dari kerajaan Singosari. Ada beberapa peristiwa yang terjadi menjelang keruntuhan dari kerajaan Singosari. Yang pertama adalah datangnya utusan dari Kubilai Han dari Tiongkok ke Singosari untuk meminta Singosari agar tunduk kepada kerajaan Mongol. Nah, Kertanegara ini dia tidak terima kalau harus tunduk pada kerajaan Mongol. Akhirnya dia memotong telinga dari utusan kerajaan Mongol tersebut dan disuruh kembali ke kerajaan Mongol. Si Kubilai Han yang menerima utusan tersebut merasa terhina dan akhirnya bersiap menyerang Singosari. Namun ketika pasukan dari Kubilai Han itu masih berada di perjalanan, Singosari itu sudah diserang terlebih dahulu oleh kerajaan Kadiri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Motif dari penyerangan Jayakatwang ini adalah balas dendam atas serangan kerajaan Singosari sebelumnya yang berhasil mengalahkan kerajaan Kadiri. Jadi meskipun ada cekcok dengan kerajaan Mongol, tapi keruntuhan dari kerajaan Singosari ini disebabkan oleh serangan dari kerajaan Kadiri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Ketika pasukan dari Kubilai Han nanti sampai ke Singosari, itu akan menimbulkan cerita yang lain lagi dan berhubungan dengan berdirinya kerajaan Majapahit. Nah, itu nanti kita akan bahas di kerajaan Majapahit.